Bokap Lilis pun menceritakan bahwa Lilis merupakan anak yang baik yang tidak pernah main TikTok di rumah. Namun amarah bokap Lilis berhasil ditenangkan oleh para santri dan kawan-kawan yang lain jika tidak ada bukti tindakan tersebut adalah suatu fitnah yang besar. Karena fitnah itu lebih kejam dari perdobolan. Yo, halo para dablek dimanapun kalian berada, kumaha ramang. Di video kali ini Acep akan membawakan alur cerita film yang berjudul Mengaku Syekh. Film ini kelanjutan dari part 1, jadi Acep saranin sebelum nonton video ini tonton dulu part 1-nya tuh, supaya nyambung aja gitu cuy. Nanti Acep akan taruh di deskripsi, oke cuy? Jangan banyak cincong, kuilah kita simak filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan salam pembuka yang biasa dilakukan oleh para ahli spiritual sebelum melawan musuh yang akan dilawannya. Gus Idris yang masih penasaran dengan Syekh Utsman yang sudah ngejengkangin bokap Lilis di malam itu berniat untuk menghadapi Syekh Utsman kembali. Dengan misi Gus Idris yang ingin menyadarkan Syekh Utsman karena sejatinya seorang Syekh harusnya menyampaikan ajaran Islam dengan benar karena dirinya adalah seorang yang mempunyai gelar Syekh. Karena malu ketika umat Islam melihat sosok figur. Serasa salam pembuka sudah cukup dan tausiah pun sudah disampaikan dengan benar, kini waktunya Gus Idris untuk menggeding Syekh Utsman. Motor lewat, anjing. Di sini kita diperlihatkan dengan sosok baru yaitu sahabat Gus Idris, kita sebut saja Ki Bongkeng. Entah mendapatkan peran sebagai apa, namun yang pasti dirinya akan membantu Gus Idris untuk menumpas kejahatan. Setibanya Gus Idris di tempat Syekh Utsman yang berjarak tidak jauh dari tempat tadi, dikejutkan ketika Gus Idris melihat keganjilan ceramah yang sedang disampaikan oleh Syekh Utsman. Ceramah yang disampaikan oleh Syekh Utsman mengenai sholat tidak harus menghadap kiblat, melainkan bisa menghadap kemana saja. Bisa disimpulkan jika pengikutnya sholat menghadap stadion Manchester United, sholat tersebut adalah sah. Anjing. Menyampaikan bahwa sholat itu tidak perlu menghadap kita. Salah satu pengikut Syekh Utsman yang bertanya bagaimana jika ada seseorang yang menghalangi dirinya untuk menjadi pengikut Syekh Utsman. Syekh Utsman pun menjawab bahwa orang tersebut wajib untuk dihabisi. Wajib untuk diperangi. Jihad. Gus Idris yang tidak kuat mendengarkan ceramah Syekh Utsman dan seketika menghentikan ceramah yang sedang berlangsung, bahwasannya ceramah tersebut sungguh menyesatkan. Gus Idris yang bertanya dari manakah Syekh Utsman mendapatkan ajaran bahwa sholat tidak usah menghadap kiblat. Syekh Utsman pun menjawab dirinya mendapatkan wahyu yang turun langsung dari Tuhan dan diutus untuk menyampaikan ajaran ini kepada umatnya. Dinilai keras kepala dan memiliki otak dablek, Gus Idris pun menyerahkan urusan ini kepada Pak Lurah. Pak Lurah yang tidak ingin desanya dimasuki oleh warga yang mengajarkan agama sesat, Pak Lurah pun meminta kepada warganya untuk tidak mengikuti ajaran Syekh Utsman yang dinilai sangat menyimpang. Namun alangkah sialnya Pak Lurah, para penduduknya yang menghiraukan ucapannya tersebut dan tetap mengikuti ajaran Syekh Utsman. Seketika pria berkulit sawo matang dan memiliki gigi ompong membenarkan ucapan Pak Lurah dan kini berpihak kepada Gus Idris. Entah di sini apa yang terjadi. Ketika pria ompong ini ingin menghajar Syekh Utsman, istri dari Syekh Utsman pun terlihat sedang menahan ketawa karena pria ompong ini memiliki wajah yang amat kocak. Ki Bongkeng yang melihat pria ompong ini sudah tidak berdaya lagi lantas berniat untuk membantunya. Namun Ki Bongkeng pun tidak berhasil mengalahkan kekuatan Syekh Utsman yang amat sangat kuat. Gus Idris yang melihat kawan-kawannya yang sudah berhasil dikalahkan memilih untuk mundur dan melanjutkannya esok hari karena menurutnya hari tersebut bukan hari yang tepat untuk mengalahkan Syekh Utsman. Kita mundur dulu, kita tampung dulu masyarakat yang lainnya. Keesokan hari pun berlanjut yang dimana Gus Idris bersama para warga berniat untuk mendatangi tempat Syekh Utsman kembali nih. Namun kali ini keadaan semakin kisruh dan kacau, pokoknya kacau balau dikarenakan emosi bokap Lilis yang semakin membludak-bludak gitu tuh dan ingin membakar Syekh Utsman saat itu juga. Gus Idris dan Pak Lurah berusaha menenangkan para warganya bahwa jangan mengambil tindakan sendiri karena tindakan tersebut sungguh tidak bagus. Gus Idris yang menjelaskan kepada bokap Lilis untuk berilah kesempatan kepada Syekh Utsman untuk bertobat, namun para warga pun tidak mendengarkan ucapannya.
atau dosa, kita nggak boleh menghakimi sendiri. Bakar sebagai bakar. Bisa bakar. Bakar. Setelah sampai pada tempat Syekh Utsman, para warga pun lagi-lagi dikendalikan oleh emosi yang kacau pada saat para warga melihat Syekh Utsman hadir di tengah-tengah mereka. Tak lama Gus Idris bersama Pak Lurah meminta Syekh Utsman untuk membicarakan perihal masalah ini, untuk meminta Syekh Utsman agar mau bertobat. Namun Syekh Utsman menghiraukan permintaan Gus Idris yang meminta dirinya untuk bertobat karena Syekh Utsman lebih memilih mati daripada meninggalkan ajarannya tersebut. Pada akhirnya Syekh Utsman pun meminta para warga untuk menggantung dirinya karena pilihan tersebut dilakukan untuk menebus dosa para pengikutnya. Namun faktanya istri Syekh Utsman yang kala itu menangis dan bercampur gembira ketika Syekh Utsman akan digantung. Menurutnya ujian terberat bukanlah ditinggal suami, melainkan menahan diri untuk tidak tertawa. Mendapat disimpulkan istri Syekh Utsman merupakan istri yang tidak terlalu jago dalam berakting karena dirinya mempunyai kepribadian yang tidak kuat melihat adegan konyol, sehingga beberapa adegan pun harus diblur oleh sang kameramen karena istri Syekh Utsman tertangkap kamera sedang cekikikan. Anjing. Jangan semua pengikutku. Setelah selesai digantungnya Syekh Utsman, para santri pun menurunkan jasad Syekh Utsman untuk dikuburkan esok harinya. Scene pun berpindah yang dimana bokap Lilis mengabarkan kepada Gus Idris bahwasannya bokap Lilis dan Pak Lurah melihat Syekh Utsman hidup kembali. Namun Gus Idris yang kala itu tidak percaya dengan semua hal yang dikatakan bokap Lilis karena sudah jelas Syekh Utsman meninggal dunia pada saat digantung kemarin. Untuk mengetahui hal sesungguhnya, Gus Idris pun berniat untuk membongkar kuburan Syekh Utsman guna mengetahui kepastian yang sebenarnya terjadi. Dengan keadaan tubuh yang masih ngengkei dan ngengkoyot serta nyeri tuhur, para santri pun membongkar kuburan tersebut. Ya, apa yang terjadi? Gus Idris pun terkejut setelah melihat bahwa sebenarnya yang dikubur bukanlah Syekh Utsman, melainkan temannya yang bernama Ki Jangkung. Sebenarnya di sini totalitasnya kurang, bro. Kalau di video mengaku Rasul ya agak nyambung aja gitu. Ustadz Sambirnya gendut, Ki Bayhaqinya juga gendut, jadi ceritanya nyambung kalau diposisikan jadi saudara kembar. Nah kalau di film ini Syekh Utsmannya gendut, Ki Jangkungnya kurus. Kalau jadi saudara kembar gimana ceritanya itu? Dari kurus ke gendut berarti fix Ki Jangkung punya jurus Kage Bunshin Naruto anjing.